Nah, bila kita mencontoh hati agar hati kita ini bisa mendekati dengan hatinya Rasulullah, maka ini orang tentu lebih utama dari orang yang hanya bisa mengikuti tutur kata Rasulullah. Nah, apa yang utama di dalam hati Rasulullah itu yang dicontoh? Pertama, ma'rifatuhu billah, ma'rifatnya Nabi kepada Allah. Nah, ma'rifatnya Nabi kita kepada Allah itu kada ada seorang pun yang sama dengan beliau tingkatan ma'rifatnya. Nah, jadi kita berusaha mencontoh ma'rifatnya Nabi itu kepada Allah bagaimana? Karena ma'rifat ini urusan hati. Urusan hati. Nah, kita contoh dulu ma'rifatnya Rasulullah. Apalagi yang ada dalam hati Rasulullah yang mesti kita contoh. Nah, bagaimana hati beliau itu terhadap makhluk Allah. Nah, hati beliau kepada Allah sudah luar biasa. Nah, itu kita contoh kayak apa hati Rasulullah lawan Allah. Kayak apa lagi hati Rasulullah dengan makhluk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastakmilul abdul imana hatta takuna qillatus syai' ahabba ilaih min kathratihi wa hatta yakuna an la yu'rafa ahabba ilaih min ayyu'rafa. Artinya, tidak sempurna iman seseorang hamba sehingga sedikitnya sesuatu itu adalah lebih ia senangi daripada banyaknya sesuatu, dan sehingga adalah tidak dikenal lebih ia senangi daripada ia dikenal. Nah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dua hal yang membawa kepada kesempurnaan iman. Membawa kepada kesempurnaan iman. Yang pertama, bahwa sedikitnya dunia lebih ia sukai daripada banyaknya dunia. Nah, sedikitnya dunia lebih dia sukai daripada banyaknya dunia. Sedikitnya harta lebih ia sukai daripada banyaknya harta. Nah, sedikitnya duit lebih dia sukai daripada banyaknya duit. Itu satu. Kenapa yang demikian itu dia sukai? Karena orang yang beriman sempurna itu dia mengetahui, meyakini seyakin-yakinnya apa yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran, apa yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, bahwa makin banyak kita memiliki dunia, makin banyak kita memiliki harta, bahwa mati kita semakin sulit. Jalan menuju surga makin payah. Nah, oleh karena itu mereka orang yang imannya sempurna lebih menyukai sedikit daripada harta dunia, karena itu mereka
melihat lebih mudah jalan menuju surga, lebih mudah jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan demikian. Antara lain bahwa di padang mahsyar itu seluruh orang-orang kaya, seluruh orang-orang yang banyak punya harta menyesal. Mereka semua ingin kembali ke dunia menjadi orang miskin. Kenapa sebabnya? Karena mereka melihat begitu mudahnya orang-orang miskin ini di akhirat kelak masuk ke dalam surga. Orang-orang miskin sudah menikmati nikmat surga yang luar biasa, sedangkan mereka masih dalam proses yang berat di padang mahsyar, menghadapi pertanyaan, dari mana engkau dapatnya harta ini, kemana kau gunakan harta ini, di mana dapatnya kebun ini, untuk apa kau gunakan kebun ini. Satu persatu hartanya diperiksa oleh Allah. Nah, sementara orang yang tidak punya harta, kada banyak punya harta, mereka sudah lulus, mereka sudah menikmati nikmatnya surga bertahun-tahun, bahkan beribu-ribu tahun, sampai 500 tahun. Nah, lebih dahulu orang yang tidak punya harta itu. Nah, jadi orang yang beriman sempurna, dia sangat yakin dengan apa yang dikatakan Nabi itu, sehingga mereka lebih memilih harta itu sedikit daripada harta itu banyak. Nabi yang paling akhir masuk surga, Nabi Sulaiman. Kenapa sebabnya? Karena Nabi Sulaiman paling kaya, sehingga nabi-nabi lain sudah di surga, Nabi Sulaiman masih dalam proses perhitungan. Padahal ini Nabi. Ada sahabat Nabi yang 10 yang dijamin ke surga. Nah, di antara 10 yang dijamin ke surga ini paling tadudi masuk surga itu Abdurrahman bin Auf. Nah, karena beliau orang yang paling kaya di antara sahabat yang 10 itu. Padahal Nabi Sulaiman itu kaya yang bujur, dapat dari yang halal, menggunakannya di jalan yang halal. Sosialnya, sedekahnya sudah kada bisa dihitung lagi. Abdurrahman bin Auf kekayaannya dari jalan yang halal, sigin gunakan di jalan yang diridai oleh Allah, kekayaannya itu tetap paling akhir masuk surga di antara 10 sahabat tadi. Nah, orang yang imannya sempurna sangat meyakini itu. Nah, sehingga mereka lebih memilih kada banyak harta daripada banyak harta itu. Artinya ini waktu matinya itu. Karena manusia itu yang dihitung itu waktu mati. Nah, waktu belum mati kada jadi masalah. 10 triliun bisa harta kada apa-apa. Tapi kena hendak mati, sebulan-bulan kah sebelum mati lagi, seminggu kah sebelum mati, hartanya sudah habis, dia jadi orang miskin. Nah, itu yang dinilai oleh Allah. Karena al-a'mal bil khawatim, amal itu dipandang Allah akhir-akhir hidup seseorang. Kita beramal kebaikan sekarang belum jadi apa-apa kalau kada sampai terbawa mati. Orang yang jahat, orang yang kafir sekalipun belum bisa dipastikan ahli neraka kalau kada pasti bahwa dia mati dalam kekafiran. Nah, jadi banyaknya harta itu kita bawa waktu kita mati. Nah, waktu kita mati beratus-ratus sertifikat ngaran kita, beratus-ratus sigil tanah ampun kita. Nah, ini nang dibawa mati, itu nang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sebelum mati kita ini kaya, banyak bisi duit, tapi kita serahkan duit itu, harta kekayaan itu kepada orang lain, kita berikan sehingga kita mati dalam keadaan sedikit harta. Nah, itulah yang kita bawa mati.
Makanya Nabi kita dalam doa sidin antara lain, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin. Itu doa Nabi, ya Allah matikan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku di akhirat kelak bersama-sama orang miskin. Nah, jadi mencari Nabi di akhirat tuh kadang alih di mana bubuhan miskin di situ Nabi bandak. Bubuhan yang kaya-kaya tuh kada ada nabinya situ. Nah jadi orang beriman tuh tahu benar itu, mengerti benar ini, percaya benar ini, lalu orang yang beriman sempurna tadi dia memilih lebih baik sedikit harta daripada banyak tadi. Nah karena kayaknya di akhirat bakal lumpuk lawan Nabi. Karena Nabi kita sudah minta kepada Allah, Allahumma syurni ma'al miskin. Ya Allah, halau aku, kumpulkan aku di akhirat beserta orang miskin. Jadi baik hitungan sugih itu nah, jangan sampai terbawa mati kesugihan tuh. Jangan sampai terbawa mati. Pas mati bisa rumah hampir 5 buah, motor 5-6 buah, kebun beratus hektar mati. Nah ini yang terbawa mati nih, yang jadi masalah. Kalau sekarang kita kaya, kalau kita berikan harta kita di jalan Allah, di jalan yang diridai Allah, sehingga kita sebelum mati kita sedikit punya harta, nah itulah harta yang sedikit itu yang status kita. Jadi apakah kita di akhirat itu sebagai miskin, apakah sebagai orang kaya yang dipandang waktu kita tutup usia? Waktu tutup usia itu status kita di akhirat, kaya atau miskin, mukmin atau kafir, salih atau fasik, itu yang dipandang adalah waktu tutup usia. Bila waktu kita mati itu kita dalam keadaan salih, status di akhirat salih. Nah, bila kita mati dalam keadaan iman, nah, status di akhirat kita iman. Jadi yang dipandang itu khawatim, kesudahannya, menjelang umur habis, itulah yang kita bawa ke akhirat status kita itu. Orang yang sekian banyak berisi dosa, lalunya tobat kepada Allah, mati, nah mati dalam keadaan tobat. Jadi orang ini mati dalam keadaan bersih dari dosa. Karena at-taib minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi inya berbuat dosa waktunya hidup, begitu menjelang mati inya tobat. Nah, kayaknya di akhirat inya adalah orang yang tidak punya dosa. Orang yang waktu hidupnya banyak beramal saleh, waktu hendak mati, nah, berubah kelakuannya menjadi orang jahat, orang fasik, akhirnya dia mati. Nah, mati dalam keadaan itu, maka di akhirat pun statusnya adalah orang yang fasik. Nah, orang yang hidupnya miskin hidup melarat, dapat mendulang intan kayak hintalu, hanya sehari mengikuti, mati dalam keadaan kaya, karena matinya rahatan mengikuti intan kayak hintalu itu. Jadi yang dipandang oleh Allah matinya itu, amal kita ini di ujungnya. Nah, jadi pertama itu dia menyukai sedikit sesuatu dunia daripada banyaknya. Yang kedua, orang yang sempurna iman, dia menyukai tidak dikenal orang. Dia menyukai tidak dikenal orang daripada dikenal orang. Dikenal apa? Dikenal kesalihannya, dikenal ketakwaannya. Itu yang dimaksud. Bukan dikenal keilmuannya. Kalau kita ingin dikenal bahwa kita ini alim, supaya orang belajar dengan kita, itu satu kebaikan. Karena mau kita bersembunyi, nah kita orang kada tahu pada kita alim, kada belajar orang. Tapi kalau kesalihan, ketakwaan, nah itu kita lebih suka kada dikenal orang daripada dikenal orang. Biar dikenal orang sebagai orang biasa, kada dianggap orang yang takwa kepada Allah, kada dianggap orang yang salih, kada jadi soal.
itu lebih dia sukai daripada dimasyhurkan orang sebagai orang yang takwa kepada Allah. Lebih suka dia daripada dimasyhurkan sebagai orang yang ahli kesalihan umpamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi istakmala imanah, la yakhafu billah laumata laim, wa la yura'i bi syai'in min 'amalihi, wa idza urida 'alaihi amran ahaduhuma lid-dunya wal akhar lil akhirah, athara amral akhirah 'ala dunya." Artinya, 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada padanya, niscaya ia telah menyempurnakan imannya. Yaitu 1, ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Nah, ini sulit. Ia tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini artinya orang yang berprinsip hidup itu yang penting diridai Allah. Nah, walaupun orang sealamanan kada suka lawan inya. Nah, ini sulit. Kada gampang. Orang yang bisa demikian ini orang nang bujur-bujur tawakalnya kuat kepada Allah. Kalau orang itu tawakalnya kada kuat kepada Allah, inya pasti mencari keridaan makhluk. Karena inya masih ada menyimpan harapan kepada makhluk itu. Nah, orang yang tawakal itu kuat, artinya inya hanya bergantung kepada Allah. Yang penting dicarinya keridaan Allah. Perkara makhluk ini rida kada rida itu kada tahu urusan. Orang katuju lawan inya, alhamdulillah. Kada katuju kada jadi soal. Yang penting Allah katuju. Nah, ini orang nang sempurna iman juga. Nah, ini adalah buah daripada tawakal seseorang. Karena orang masih bergantung hidupnya lawan bantuan orang, hidupnya masih bergantung lawan gajian orang, hidupnya masih bergantung lawan apa, inya pasti mencari keridaan orang-orang yang membantu inya. Karena alih mungkin hanya kada suka diampihinya membantu. Dia kira ampihnya membantu. Tiap bulannya mengirimi duit nih, tiap bulan membantu seorang. Ini kita jaga benar supaya jangan sarik lawan kita. Takutan kita punya sarik kena di stopnya bantuan itu kayak apa. Nah, ini orang yang tawakalnya lawan yang membantuinya. Jadi inya selalu berusaha bukan hanya mencari ridha Allah, tapi juga ridhanya orang yang membantu ini. Kalau kita kuat tawakal kepada Allah, kada perlu memikirkan yang membantu ini. Yang penting kita kada salah di sisi Allah, kita kada maksiat di sisi Allah. Perkara inya suka atau kada suka tuh kada tahu urusan. Inya membantu silahkan, inya maampihi bantuan, nang lain banyak aja kena membantu lain pada inya. Nah, jadi kesempurnaan iman itu adanya niscaya ya tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Ini penyakit. Kalau kita mencari keridaan orang tuh penyakit. Mestinya yang kita cari itu keridaan Allah aja semacam. Dan ini penyakit menghinggapi penuntut-penuntut ilmu, penyakit yang menghinggapi orang-orang yang berilmu, menghinggapi penyakit orang-orang yang paamal. Ini takutan benar ampih dibantu orang itu. Ini hidupnya bergantung di situ. Si A, si B, si C nang tiap bulan ngiriminya, dijaganya benar itu. Kalau pina sarik kena ampih mengirimi. Nah, ini orang berilmu nang kada betuhan ngarannya. Ini nang kayak apa kata halang tabujur ke asan ini jangan sarik nang membantuinya ini nah. Nah, mestinya orang-orang yang berilmu itu, orang yang beribadah itu yang dicari adalah keridaan Allah karena bergantung lawan Allah.
Perkara si pulan nang tiap bulan membantuinya, itu imbah kita doakan inya selamat, doakan inya ke surga, habis sudah. Itu kan alahan pada bantuannya itu doa kita itu. Orang membantu kita 1 miliar umpamanya, kita doakan ya Allah mudahan nya ke surga sarumahan mati. Gana pada 1 miliar doaan itu. Kada usah kita takutan cari giinya, takutan kada dihiraninya. Nah ini orang kada batuhan itu. Nah ini penyakit orang penuntut ilmu, penyakit ulama, penyakit orang-orang ahli ibadah, bergantung lawan yang membantuinya. Padahal Allah sudah menjamin bila orang bergantung lawan Allah, Allah cukupi kehidupannya. Allah cukupi kehidupannya. Nah jadi tidak takut karena Allah akan celaan orang yang mencela. Amun kita bujur biasa alamanan mencela, kada perlu takutan, kada perlu takutan, asal kita bujur. Nah, asal bujur aja. Arti bujur itu apa? Yang kita gawi ini kada bertentangan dengan Allah, yang kita gawi ini kada bertentangan dengan hukum Allah. Biar orang kada katuju, ada apa-apa juga. Nah kan itu sulit itu memang kesempurnaan iman, kesempurnaan iman. Yang kedua, ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Ia tidak ria dengan sesuatu dari amalnya. Artinya beribadah kepada Allah, beribadah kepada Allah kada mengharapkan pujian orang, kada mengharapkan perhatian orang, kada mengharapkan berian orang. Ini semata-mata beribadah itu murni menjunjung perintah Allah. Itu orang yang sempurna imannya. Yang ketiga, apabila ditawarkan kepadanya 2 macam, yang satu untuk dunia dan yang lainnya untuk akhirat, niscaya ia mengutamakan urusan akhirat atas urusan dunia. Nah, ini berpahala bila menggawi ini cuma gratis, nah, kada ada duitnya. Nang ini untung jadi duit cuma kada ada pahalanya. Nah orang yang sempurna iman inya memilih nang ada pahala, nang ada pahala. Itu andai kata kedua-duanya kada kawa dikumpulkan. Amun kawa dikumpulkan keduanya itu paling baik sudah. Nang pahala ini dapat, nang duit ini dapat tuh paling bagus. Kan Tuhan pun mengajari kayak itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Nah kan kedua-duanya itu dapat. Cuma kalau dipilih satu dengan itu, nah orang yang sempurna iman tuh memilih akhirat, memilih akhirat. Mengkawa kedua-duanya, ambil kedua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah itu. Nah amun kada kawa kedua-duanya harus satu aja misalnya, nah ambil nang wa fil akhirah hasanah, akhirat nang baik. Nah itu orang yang sempurna keimanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakmulu imanu abdin hatta yakuna fihi thalasu khisal. Idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu anil haqq, wa idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil, wa idza qadara lam yatanawal ma laysa minhu. Artinya tidak sempurna iman seseorang sehingga ada padanya 3 perkara. 1. Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Marah, ayo aja marah, karena itu manusiawi. Orang kada marah itu kada manusia, kada manusia. Marah itu disuruh dalam, kadang-kadang dilarang, kadang-kadang. Tapi kalaupun marah, jangan sampai marah itu mengeluarkan dari kebenaran. Kayak apa marah yang mengeluarkan dari kebenaran itu? 1, marah yang berakibat dendam.
Satu itu. Yang kedua, marah yang berakibat kedengkian. Ini sarik lawan orang itu, lalunya dendam. Nah ini sudah lewat ngarannya, kaliwatan itu. Orang mukmin itu pemarah, jar Nabi. Pemarah, tapi cepat juga ridhanya. Pemarah itu orang sifat orang beriman, tapi cepat marah, cepat ridha. Dan kalau marah, marahnya itu kadang mengeluarkan dari jalur yang benar. Dendam, dengki, gibah, begitu sudah sarik lawan itu menyembatiha. Dahulu lagi bakawan, silip menyembunyikan keburukannya. Begitu sudah sarik, diungkai semuaan keburukannya. Nah ini marah nang mengeluarkan inya dari kebenaran ngarannya. Istihqar, menghinakan jadinya. Izharu sirrih, membuka rahasianya. Waktu kita kada sarik, kita simpan rahasianya. Yang kita sarik lawan orang itu, kita buka rahasia-rahasia. Nah ini marah nang mengeluarkan. Memutuskan hubungan, kat usilah, memutuskan hubungan, baik hubungan sedekah, baik hubungan apa, diputus. Lagi kita ketujuh lawan orang itu, kita bantu, nah tiap bulan sudah kita sarik, diampihi semuaan. Ini orang kada beriman sempurna ngarannya itu banyak itu kita, dan itu umumnya orang manusia umum jam itu bila nyakat tujuh dibantunya habis-habisan, bila sudah kada tujuh lagi nah ada lagi yang diambilnya salahnya. Dan ini manusiawi kayak itu sifat manusia. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pun pernah demikian. Beliau ini ada membantu beberapa orang sahabat yang miskin. Miskin dibantu oleh Abu Bakar tiap hari, tiap minggu dibantu, diberi makan, diberi duit. Abu Bakar sugih dibantu. Sekalinya nang dibantu-bantu oleh Abu Bakar Siddiq ini menyebarkan isu, menyebarkan gosip bahwa Siti Aisyah itu berpacaran. Maka Aisyah ini kan bini Nabi, anak oleh Abu Bakar Siddiq. Ini menebarkan gosip Aisyah bini Nabi berpacaran lawan sahabat. Sakit hati Aisyah padahal kan berpacaran bini Nabi. Diselidiki Abu Bakar, siapa yang menyebarkan berita nih? Oh ternyata orang hari-hari dibantu sekalinya nang diberi makan nih. Abu Bakar marah. Abu Bakar itu mulai sekarang putus bantuan, nggak ada lagi. Ditegur oleh Allah, langsung Quran menurunkan ayat jangan macam itu Abu Bakar. Artinya kalau marah tuh marah, tapi jangan sampai memutus bantuan kepada orang yang dimarahi. Nah ini contohnya. Marah ayo aja marah, cuma yang biasa tetap jalan. Kebaikan kita tetap jalan, jangan semuaan diambili itu. Nang rugi siapa? Bukan nang dibantu, nang rugi kada. Nang marah ini nang rugi, nang kada dibantu tuh kada ada ruginya inya. Ya ada jebisi Allah Taala nang bantuinya. Kita nang ini nang rugi, nang marah, nang memutus bantuan ini nang rugi, bukan nang dibantu nang rugi. Nang dibantu ada je Tuhan mau ulahkan nang lain pulang jalannya di mana kayaknya. Pokoknya orang tuh kada akan mati kalau kada sampai habis umurnya. Kita bantu kan angkada kada jadi masalah itu. Nah kita nang rugi. Itu menunjukkan bahwa kita ini punya iman yang kada sempurna, yang kada bagus lagi imannya itu. Marah ayo marah, tapi jangan sampai keluar dari yang benar. Jangan sampai keluar, jangan sampai dendam, jangan sampai dengki, jangan sampai menyambati, jangan sampai menghinakan, jangan sampai membuka rahasia. Nah ini penyakit juga, ini penyakit orang-orang sugih, penyakit orang-orang pejabat. Bila sarik lawan anak buah dipindah ke hutan belantara sana bagawi umpamanya itu.
Apabila ia marah, niscaya marahnya itu tidak mengeluarkannya dari kebenaran. Yang kedua, apabila ia ridha, niscaya ridhanya tidak memasukkannya dalam kebatilan. Senang kepada makhluk, senang kepada manusia, terpuji, bagus. Tapi kesenangan kita kepada makhluk itu jangan sampai membuat kita ini batil, membuat kita ini dosa. Kakak tujuan lawan orang itu nah kita, kasusukaan lawan orang itu, kecintaan lawan orang itu, sehingga orang itu berbuat salah, kita ya tuh ada hendak menegur. Takutan kalau tak singgung kena inya, takutan kalau nya kena sarik lawan aku, takutan kena kalau nya kada mehirani aku lagi, kasasayangan lawan orang itu. Padahal orang tuh banyak gawiannya yang salah-salah, yang kita tahu bujur, kita kada hakun menagur. Kenapa? Karena kasayangan lawan inyan itu nah itu sayang nang mengeluarkan dari kebenaran. Sayang lawan makhluk tuh disuruh, cinta kepada makhluk tuh disuruh, tapi jangan sampai membawa kita kepada kebatilan. Wa idza radiya lam yudkhilhu ridha fi batilin. Yang ketiga, apabila ia mampu berkuasa, niscaya ia tidak mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya. Kalau ia punya kekuasaan, orang yang sempurna iman nih, dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kan orang berkuasa ini nyaman nama ambil itu, ambil ini, orang kada hakun nih tangkapnya, orang kada hakun dipaksanya, punya hendak. Orang berkuasa belinya hendak, nya mudah benar itu, nampun orang gak dikarasinya. Nah, orang yang sempurna iman bila berkuasa, dia kada akan mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tersebut pada hadis yang lain, salasun man utiyahunna faqad utiya mithla ma utiya ala Daud, al-adlu fil ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqr wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah. Artinya 3 perkara, barang siapa yang diberi 3 perkara itu, maka sungguh ia telah diberi seperti apa yang telah diberikan Allah kepada keluarga Daud alaihissalam, yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Adil. Kadang-kadang kita dalam keadaan ridha itu membuat kita miring kepada orang yang kita ridai itu. Nah, bila mana kita kadang-kadang marah, nah kita sudah kada bersikap adil lagi dengan orang yang kita marah itu. Nah, ini sesuatu yang berlawanan dengan kesempurnaan iman. Artinya orang yang iman sempurna itu, walaupun dia marah kepada seseorang, tapi kada lepas dari adil. Walaupun dia ridha kepada seseorang, tapi kada lepas daripada adil. Adil itu apa artinya? Ya jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Al-adlu birridha wal ghadab. Yaitu adil pada waktu ridha dan pada waktu marah. Nah, itu sesuatu yang sulit juga, yang berlawanan dengan nafsu. Berlawanan dengan nafsu. Nafsu kita nih, bila kita marah tuh lalu hendak menyiksa orang aja. Bila kita ketujuh lalu hendak mengambung orangnya aja. Nah, itu yang berlawanan, yang mesti dilatih, dididik, bujur-bujur meluruskan nafsu nih supaya kita stabil. Nah, stabil, marah kita stabil, kita senang stabil juga, kada sampai menyimpang dari aturan agama. Itu perlu latihan maka. Mungkin kita biarkan aja nafsu kita ya kayak itu sampai mati sudah. Mungkin kita biarkan kada dilatih sampai mati ya kayak itu. Bila kita ketujuh orang tuh, nah habis-habisan lah kita puji. Bila kita muar, habis-habisan lah kita celak, kita sakiti. Itu
Bila kita kada didik nafsu ya macam itu harus dilatih, maka kada kawa dilatih itu. Kita berhadapan hari ini lawan orang yang membuat kita senang. Nah, kita hari ini berhadapan dengan orang yang membuat kita senang. Kita ingat, nah, aku harus adil berhadapan orang seperti ini. Jangan sampai aku tergelincir menghadapi orang yang menyenangkan aku. Nah, 1 jam berikutnya datang orang yang maulah kita pusing kepala. Datang orang yang membuat kita marah. Nah, kalau kita ingat, nah ini aku ini mesti adil menghadapi orang seperti, jangan sampai aku keluar dari jalan agama. Bila kada dikontrol macam itu, kada kawa, kada mau jadinya. Kalau pun jadi langsung jadi kada mau. Nah. Jadi agama itu kada menuntut kita memberi lebih kepada orang yang kita senangi, memberi kurang kepada orang yang kita marahi. Agama kada mengajar itu. Kita boleh memberi lebih kalau itu orang lebih dicintai Allah. Boleh kita memberi kurang, bahkan kada memberi kalau itu orang memang musuhnya Allah. Ukurannya di situ, bukan ukuran nafsu kita kada. Ini orang ini katuju lawan orang ini aku nah. Orang ini aku kada katuju lalu gawiannya, mulai aku sarik saja rajin. Nah, kalau kita ada duit 2.000 bagi 1.000 seorang. Bagi 1.000 seorang. Nah, itu ngarannya adil dalam ridha dan marah. Tapi kalau ini orang nang ku katuju, ini orangnya memang saleh, orangnya ahli ibadah, ahli takwa. Nang aku muari memang orangnya kada baik juga, orangnya memang fasik. Nah, itu ayo jadi potong. Ini tahun 2000 ini 500 saja diberi kada apa-apa itu. Tapi ukurannya bukan senang marahnya kita nafsu kada, tapi ukurannya adalah ukuran Allah Ta'ala. Nah, itu artinya ridha. Yang kedua, sederhana pada waktu kaya dan miskin. Sederhana pada waktu kaya dan miskin, artinya penampilannya kada berbeda jauh antara inya waktu sugih lawan inya bangkrut. Kakak itu aja juga. Waktunya sugih penampilannya kada glamur, waktu inya miskin penampilannya kada pina berubusan kada, tapi sederhana. Waktu inya kaya penampilannya sederhana, waktu inya miskin pun kada miskinkan dirinya, minta kasihani orang kada juga. Yang ketiga, takut kepada Allah pada waktu sunyi dan terang-terangan. Di rumah seorangan tetap takut kepada Allah, di pasar tetap takut kepada Allah, dimanapun takut kepada Allah. Itu kada berubah oleh keadaan, oleh tempat. Maka inilah syarat-syarat yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang mempunyai iman. Maka aneh dari orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama. Aneh tuh orang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama. Mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama itu ada 2 macam pengertiannya. Yang pertama ada yang qal, ada yang hal. Nengkal itu artinya biarnya aku ke situ kemari sudah mengaji. Nah, ke guru ini, guru itu, guru ini, kitab itu, kitab ini, ujarnya nih, muntungnya bersuara. Nah, itu mengaku-ngaku ilmu agama. Ada yang diam aja, diam. Cumanya menampakkan bahwa kesana mengaji, ke sini mengaji, ke situ mengaji. Ini sudah menampakkan bahwa dia itu adalah orang yang punya ilmu agama, walaupunnya kadang mengaku. Tapi kelakuannya sudah menunjukkan bahwa dia orang yang penuntut ilmu agama. Nya kada mengaku bang, aku menuntut ilmu siang malam kada ada bersuara kayak itu. Cuma kenyataannya inya bila malam tulak menuntut ilmu, siang menuntut ilmu. Nah, itu sudah mengaku. Aneh orang yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu agama dan tidak ditemukan dalam dirinya seberat atom pun dari syarat-syarat ini. Aneh. Orang yang banyak mengetahui agama, tapi ketika marah sudah di luar kewajaran.
Kalau ingin senang di luar kewajarannya juga. Nah itu aneh itu. Kemudian adalah bahagian dari ilmu dan akalnya itu bahwa ia mengingkari apa yang tidak ada melainkan sesudah melewati makam-makam yang besar lagi tinggi di belakang iman. Nah, jadi kalau hendak melampaui, hendak menemui makam kedudukan yang tinggi, sempurnakan dulu iman ini. Sempurnakan dulu iman. Karena di belakang iman itu ada makam-makam, tempat-tempat yang tinggi yang mendekatkan kita kepada Allah. Pokok utama, sempurnakan dulu iman ini. Imam Al-Ghazali mengumpulkan perkataan-perkataan para ulama, mengumpulkan perkataan-perkataan para aulia yang membicarakan tentang mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri berkata, cinta itu, cinta kepada Allah artinya adalah mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Allah itu adalah mengikuti perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan wahai Rasul kepada umat, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah kalian kepadaku. Jadi artinya bahwa mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ukuran bagi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin besar cintanya kepada Allah, maka makin banyak perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diturut, yang dicontohnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu makhluk Allah yang sempurna. Artinya satu-satunya makhluk Allah yang punya gelar Al-Insanul Kamil, manusia sempurna, itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya bahwa kita kada akan mungkin bisa mencontoh seluruh yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Siapapun kada akan bisa mencontoh Rasulullah, karena contoh ini terlalu hebat. Nah, contoh ini terlalu mantap. Contoh ini sangat sempurna, dan itu hanya dimiliki satu-satunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu artinya siapa-siapa yang banyak mengikuti perilaku Rasul, kalau semuaan jelas kada akan bisa. Siapapun manusianya, semuaan bisa mencontoh Rasul kada bisa. Lalu siapa yang paling banyak mencontoh perilaku Rasul, maka itulah manusia yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjadikan Rasulullah sebagai ukuran tentang cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan seorang manusia sempurna. Di dalam diri beliau itu ada yang namanya hati. Hati itu disebut hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam diri beliau itu ada pendengaran, ada penglihatan, ada perkataan. Nah, jadi kita yang paling utama untuk mencontoh Rasulullah itu adalah mencontoh tentang hati beliau.
Nah, bila kita mencontoh hatinya Rasulullah, itu lebih utama daripada kita mencontoh tutur kata Rasulullah. Kita mencontoh hati Rasulullah itu lebih utama daripada mencontoh penglihatan pendengaran Rasulullah. Kita mencontoh hati Rasulullah itu lebih utama dari kita mencontoh makan minum tidurnya Rasulullah. Nah, jadi ada urutan-urutan prioritas yang mana yang utama kita contoh dari Rasulullah. Ada yang sifatnya zati, zat, ada yang sifatnya sifat, nah, ada yang sifatnya itu adalah aridi, artinya di luar daripada zat dan sifat. Nah, mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari segi zat, contoh hati beliau. Nah, bila kita mencontoh hati agar hati kita ini bisa mendekati dengan hatinya Rasulullah, maka ini orang tentu lebih utama dari orang yang hanya bisa mengikuti tutur kata Rasulullah. Nah, apa yang utama di dalam hati Rasulullah itu yang dicontoh? Pertama, ma'rifatuhu billah, ma'rifatnya Nabi kepada Allah. Nah, ma'rifatnya Nabi kita kepada Allah itu kada ada seorang pun yang sama dengan beliau tingkatan ma'rifatnya. Nah, jadi kita berusaha mencontoh ma'rifatnya Nabi itu kepada Allah bagaimana? Karena ma'rifat ini urusan hati. Urusan hati. Nah, kita contoh dulu ma'rifatnya Rasulullah. Apalagi yang ada dalam hati Rasulullah yang mesti kita contoh. Nah, bagaimana hati beliau itu terhadap makhluk Allah. Nah, hati beliau kepada Allah sudah luar biasa. Nah, itu kita contoh kayak apa hati Rasulullah lawan Allah. Kayak apa lagi hati Rasulullah dengan makhluk Allah. Nah, itu yang prioritas, yang utama, yang pertama yang kita contoh dari sekian banyak perilaku terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hati beliau yang begitu bersih, hati beliau yang begitu sempurna, lalu timbullah akhlak-akhlak beliau yang sempurna. Karena akhlak baik itu bersumber daripada hati yang baik. Menjadi fi'il Rasulullah, fi'il perbuatan sidin, kayak sidin guring, kayak sidin makan, kayak sidin minum, kayak sidin duduk. Nah, itu disuruh juga kita mencontoh, namun itu sesudah mencontoh hati beliau. Nah, karena lagi disuruh pulang kita mencontoh yang luaran daripada Rasulullah. Yang luaran itu macam apa? Macam cara berpakaian sidin kayak apa. Nah, ini yang nomor 3-nya dari segi prioritas. Jadi kalau kita hendak mencontoh Rasulullah, mencontoh hati beliau, mencontoh af'al beliau, mencontoh apa yang di luar dari beliau, yang utama kita contoh adalah hati beliau. Karena itu sifatnya zati, zat beliau. Nah, jadi Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah kepadaku. Ikutilah aku, jar Nabi. Nah, apa yang diikuti? Pertama, hati beliau. Nah, hati beliau. Yang kedua, apalagi? Hanyar fi'il perbuatan beliau. Yang ketiga apa? Hanyar perilaku luar dari zat, dari fi'il beliau itu seperti berpakaian dan sebagainya. Nah, karena itu firman Allah demikian, lalu Imam Sufyan Tsauri berkata, cinta kepada Allah itu adalah mengikuti perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang misalnya, nah, berpakaian persis mencontoh pakaian Rasulullah. Orang yang gaya hidupnya persis seperti gaya hidup Rasulullah.
Orang yang makan guringnya, minumnya kayak Rasulullah. Tapi orang ini hatinya kada kayak Rasulullah. Hatinya kada kayak Rasulullah. Hatinya ada dendam, hatinya ada dengki, hatinya ada ria. Dibandingkan dengan orang yang hatinya macam hati Rasulullah, tapi akhlak zahirnya kada sama dengan Rasulullah, pakaiannya, cara hidupnya, tapi hatinya sama, maka orang yang hatinya sama ini lebih tinggi, lebih unggul di sisi Allah dari orang yang menyamai Rasulullah dari hal-hal yang zahir tadi. Macam Abu Bakar Siddiq, nah kan disebutkan dahulu Abu Bakar. Abu Bakar ini beliau menyamai Rasulullah di pintang mana? Di pintang hati beliau. Di pintang hati beliau. Nah, karena Abu Bakar ini punya sesuatu yang di dalam hati yang mendekati dengan hati Rasulullah, maka iman seluruh manusia umat Nabi Muhammad ditimbang dengan iman Abu Bakar unggul. Jadi artinya yang kita utamakan dulu, yang kita prioritaskan dahulu mencontoh Rasul itu hati beliau dulu dicontoh. Nah, beliau selalu bersifat ingin kebaikan kepada manusia. Hati beliau itu jauh daripada dengki, hati beliau jauh daripada hiri, hati beliau jauh dari takabur, hati beliau jauh daripada ria. Nah, itu dulu yang dicontoh. Nah, itu yang utama, yang prioritas itu dicontoh. Jangan mengutamakan mencontoh zahir. Berpakaian sidin dicontoh, ditiru, apalagi makan minum sidin ditiru. Nah, itu bagus juga ditiru, tapi hendaknya sesudah yang utama ditiru adalah hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain berkata, lain daripada Imam Sufyan Tsauri, cinta kepada Allah itu adalah terus-menerusnya zikir, ingat. Orang yang cinta lawan Allah itu orang yang banyak berzikir, orang yang banyak ingat lawan Allah. Nah, itu ada juga pendapat sebagian ulama. Nah, ngaran cinta kepada Allah itu orang yang banyak mengingat Allah. Karena ini memakai sebuah logika, bila orang cinta kaganangan. Bila orang tuh cinta lawan siapapun, lawan apapun, rancak inya mengganang. Orang cinta lawan duit, siang malam duit diganangnya. Orang cinta lawan apa, itu pernah diganangnya. Nah, jadi cinta kepada Allah berarti banyak mengganang Allah. Kalau cinta kepada dunia, banyak mengganang dunia. Orang cinta kepada usaha diganangnya. Jadi ujar pendapat ulama ini, cinta kepada Allah itu adalah selalu ingat kepada Allah. Bila kita selalu ingat lawan Allah, berarti kita itu artinya cinta kepada Allah. Sebagian dari mereka lagi berkata tentang cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu benci terus tinggal di dunia. Orang cinta kepada Allah itu artinya orang yang hendak lakas mati. Kenapa? Karena hanya dengan mati dia bisa bertemu langsung dengan Allah. Alam dunia mustahil kita melihat Allah. Al-Quran menjelaskan sudah itu. Dalam dunia kada mampu lain alamnya untuk bertemu Allah. Hanya bisa bertemu Allah sesudah mati. Nah, orang yang cinta kepada Allah itu orang yang kada hakun lawas hidup di dunia, hendak lakas matinya, kehendakan bertemuan Allah. Nah, ada juga pendapat ulama kayak itu. Bila cinta kepada Allah itu, ini hendak lakas supaya mati. Hendak lakas mati. Padahal kada kawa juga dilakasakan mati itu kada kawa juga. Kita nih hendak lakas mati, kada belakas juga. Jadi jangan takutan hendak lakas mati itu.
Itu nih hendak lakas mati. Kalau pang balakas dari jadwalnya kada balakas. Kada balakas. Mati itu sudah ada tanggalnya. Mati sudah ada jamnya. Kada kawa dilakasakan, kada kawa dilambatakan. Jadi orang-orang yang pecinta Allah itu mereka hendak lakas mati itu daripada hanya mengungkapkan kerinduan mereka. Kalau pang matinya dilakasakan Tuhan, kada. Nah, sudah ada jatah umurnya. Kayak orang pecinta dunia, hendaknya belambat mati, kemana-mana berubat, kada kawa, jadwal mati sudah ada. Cuma karena ini kecintaan lawan dunia, awalnya hendak bertunggu di dunia ini. Nah, memanjangkan umurnya kakak hendaknya itu kada memanjangkan umur. Cuma karena ini kecintaan dengan dunia, lalunya hendak seumuran bagaimana di dunia ini, hendak selawasan diam di dunia. Kada bisa merubah ketetapan bahwa inya mati tanggal anu bulan anu, kada bisa. Nah, jadi kehendak kita ini lambat mati itu hanya merupakan tanda bahwa kita ini masih cinta dunia. Tandanya banyak, tanda. Kita cinta kepada Allah, kalau kita hendak lakas mati, itu tandanya kada akan memperpendek umur. Kada akan memperpendek umur. Nah, orang yang cinta kepada Allah, dari saking rindunya mereka bertemu Allah, mereka itu hendak lakas benar mati itu. Nah, jadi ada 3 macam Imam Ghazali menulis tentang cinta kepada Allah. Satu, pendapat Sufyan Tsauri bahwa cinta kepada Allah itu adalah mengikut perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cinta kepada Allah itu ada juga yang berpendapat selalu ingat lawan Allah. Yang ketiga, ada juga pendapat cinta kepada Allah itu orang nang kada hendak lagi hidup di dalam dunia ini. Yang lain juga berkata cinta itu adalah mengutamakan orang yang dicintai. Ada juga pulang pendapat orang yang cinta kepada Allah itu orang yang mengutamakan Allah. Orang yang mengutamakan Allah. Artinya apapun yang inya hendak lakukan, inya takuni dahulu Allah. Ketujuh ada. Ini tanda orang cinta lawan Allah. Hendak makan kah, hendak guring kah, hendak berjalan kah, hendak apakah, melakukan apakah, ini betakun lawan kekasihnya nih. Mun aku kaini katujuh lepian. Bila pen katujuh ulun gawi, bila kada. Selalu menunggu disukai oleh kekasihnya. Jadi artinya orang yang cinta kepada Allah itu secara adat istiadat kada mungkin berbuat dosa. Kenapa? Karena ini kada hakun membuat hal nang kekasihnya nih kada katuju. Nah, cuma ngarannya ini manusia, ada punya nafsu, pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Nah, itu jadi bedanya orang-orang yang macam ini lawan orang awam. Orang awam itu kalau yang berbuat dosa, satu berencana. Yang kedua, orang awamnya kalau yang berbuat dosa lambat tubat. Yang ketiga, orang awam ini berbuat dosa itu dalam keadaan merasa rame. Nah, orang-orang yang aulia maulah berbuat dosa, mau. Karena mereka kada maksum macam Nabi kada. Orang-orang wali mau aja berbuat dosa. Cuma bedanya satu, mereka itu kada mau berencana. Kalau berbuat dosa juga sepuntan, di luar perkiraan, di luar perencanaan. Nah, yang kedua, mereka berbuat dosa itu cepat tobat kepada Allah. Yang ketiga, mereka sesudah berbuat dosa itu sedih, menangis dan menderita. Nah, itu perbedaannya. Dan ini semuanya, ujar Imam Ghazali, dan ini semuanya tadi adalah isyarat kepada buah-buah cinta.
Itu buah cinta, ngarannya samaratul mahabbah, buah cinta. Buah cinta artinya, buah cinta itu maksudnya bila orang cinta itu mengikut Rasulullah, bila orang cinta itu banyak ingat lawan Tuhan, bila orang cinta itu mengutamakan yang dicintainya, bila orang cinta itu hendak lakas mati. Nah itu ujar Imam Ghazali buah cinta, bukan arti cinta, bukan arti cinta. Contohnya lagi, duit itu nang apa? Nangaran duit itu apa? Ujar kita nangaran duit itu mun berduit nyaman menukar apa aja. Itu buah duit ngarannya. Mun aku berduit nyaman nak mana-mana kawa. Itu buahnya duit. Duit itu apa artinya? Nah, nang dicari itu artinya duit itu apa? Jangan bicarakan buah duit. Mun aku berduit nyaman beri orang. Itu ngarannya buahnya. Sama ngaran cinta. Cinta itu apa? Cinta itu artinya banyak mengganang. Itu buah cinta. Nah, lain cintanya. Nah, Imam Ghazali di sini menjelaskan tentang hakikat cinta itu apa, sehingga bisa membuahkan yang demikian-demikian tadi. Nasi itu apa? Nasi itu bila kita makan kita kenyang, itu buah nasi ngarannya. Lain bicara nasi, bicara buah nasi. Banyu itu apa? Bila kita minum ampi haus, nah itu buahnya banyu. Banyunya itu apa? Nah itu maksudnya. Nah, Imam Ghazali hendak menjelaskan ini adalah hakikat cinta itu apa? Bukan membicarakan buahnya. Buahnya ya kayak tadi sudah. Dan ini semuanya adalah isyarat kepada buah-buah cinta. Adapun diri cinta itu sendiri, hakikat itu cinta sendiri, maka mereka tidak mendatangkannya. Mereka kadang menjelaskannya. Mereka kadang menguraikannya. Nah, sebagian mereka para ulama mengatakan tentang hakikat diri cinta itu. Cinta itu yang diartikan dari yang dicintai, yang memaksakan hati untuk memperdapatinya, dan lidah enggan artinya tidak mampu mengatakannya. Itu cinta. Jadi cinta itu hakikatnya lidah kadakawa menjelaskannya. Apa itu nangaran cinta tadi? Kita hanya bisa membicarakan buah-buahnya. Kita hanya bisa membicarakan mukaddimah yang mendatangkan cinta. Nah, kita bicara bisa menguraikan kayak apa supaya datang si cinta itu. Nah, supaya kita didatangi oleh cinta itu, nah, kita bisa tafakur tentang kebaikan sidin. Sidin baik lawan kita, sidin sayang lawan kita, sidin memelihara lawan kita, sidin memberi rezeki lawan kita. Nah, itu bisa mendatangkan si cinta itu. Bila si cinta ini datang, ada buahnya tadi, ingat terus dan sebagainya. Sedangkan cintanya tuh nang kayak apa nangaran cinta itu kada kau dikisahkan. Lidah kada mampu untuk menceritakannya, menjelaskannya. Al-Junaid berkata, Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, Allah Ta'ala mengharamkan cinta kepada orang yang mempunyai hubungan. Artinya Allah kada akan memberi si cinta itu kepada hati yang mana hati itu masih ada ketergantungan kepada selain Allah. Allah kada akan meluntarkan mahabbah itu, cinta itu ke dalam hati manusia yang manusia itu masih ada ketergantungan kepada selain Allah. Ketergantungan. Kayak apa contoh ketergantungan?
Contoh ketergantungan itu adalah apabila itu ada pada kita, kita senang. Bila itu ada pada kita, kita sedih. Berarti kita tergantung dengan itu. Nah, maksudnya. Nah, apakah? Bila inyan itu ada para kita, ada lawan kita, kita senang. Hati kita nyaman, hati kita tenang. Bila itu kadada pada kita, bila itu jauh pada kita, hati kita gelisah, hati kita susah. Berarti kita ngarannya tergantung dengan itu. Nah, bila macam itu hati kita, Allah kadang memberi yang namanya cinta tadi kepada Allah. Dicontohkan di situ min ahlin wa malin wa ghairihim. Seperti ketergantungan dengan keluarga. Dengan keluarga. Ketergantungan keluarga, ketergantungan dengan keluarga anak bini. Nah, bilanya sudah anaknya ada, bininya ada, dekatinya, hatinya tenang, hatinya lapang. Bila anaknya jauh, bininya jauh, ini gelisah, ini kada tenang hidupnya. Ini berarti ketergantungan kepada keluarga. Wa malin, harta. Ini kalau berduit banyak, tenang pikirannya. Guring jana, makan gancang. Tapi kalau kada sing duitan, memusang. Kada nyaman, gelisah. Berarti ini ngarannya alaqah, tergantung dengan duit. Nah, bila hati kita nang macam itu, Allah kada mau memberi mahabbah tadi. Haramallah, Allah mengharamkan cinta kepada Allah kepada orang yang mempunyai ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh aja senang dengan duit, boleh. Tapi senangnya lawan duit itu bukan karena duitnya. Nah, kita boleh senang dengan makanan, boleh aja senang, tapi jangan makanan itu nang kita senangi. Nang kita senangi itu adalah nang memberikan makanan itu kepada kita. Jadi kita dapat makanan yang banyak nih, macam-macam makanan ada. Hati kita gembira, tapi gembira bukan kepada banyaknya makanan ini. Hati kita gembira berarti Allah memperhatikan aku nih. Nah, berarti Allah ini menyayangi aku nih. Berarti Allah ini mengabulkan hajatku. Nah, itu nang aku gembira, bukan makanannya ini. Itu kada apa-apa macam itu. Datang rezeki, datang duit. Nah, kita gembira. Tapi gembira bukan duit nang bapak-pak itu kada. Gembiranya artinya Allah ini perlu, Allah ini tahu kebutuhanku. Itu nang aku gembira. Berarti Allah ini tahu apa yang aku perlukan. Allah memperhatikan apa yang aku kehendaki. Nah, gembiraku tuh di situ, bukan pada duit ini. Nah, itu gembira yang terpuji, gembira yang berpahala. Duit dapat, pahala dapat. Makan kenyang dapat, pahalanya dapat. Nah, tapi kalau gembira kita kepada makanan, gembira kita kepada duit, nah lupa kepada Allah. Nah, ini maksudnya yang ketergantungan tadi. Nah, bilakah itu kada mau Allah memberikan mahabbah tadi. Ada juga yang terpuji, tapi lebih terpuji yang pertama tadi. Tapi ini terpuji juga. Begitunya dapat duit, gembira. Gembiranya bukan karena ingat lawan Allah, kada. Begitu tak dapat duit, nah aku kau memberi si pulan, aku kau menyumbang si pulan, aku kau naik haji, aku kau berumrah, aku kau mulai masjid. Itu nang gembiranya inya. Ini terpuji juga. Tapi kalah terpujinya daripada nang pertama tadi. Yang pertama tadi begitu dapat rezeki, wah ini langsung ingat Tuhan. Oh, berarti Tuhan memperhatikan aku. Berarti Tuhan ini melindungi aku. Berarti Tuhan tahu apa yang kubutuhkan. Nah, itunya gembira. Nah, itu nomor satu sudah kegembiraannya. Allah Ta'ala mengharamkan cinta kepada orang yang mempunyai hubungan, artinya alaqah, ketergantungan, baik harta, baik kedudukan, baik keluarga, dan lain-lainnya. Nah, orang-orang yang sudah ma'rifat lawan Allah, orang yang ma'rifat lawan Allah itu orang yang hanya tergantung lawan Allah.
tergantung lawan Allah. Nah lalu karena ini tergantung lawan Allah, inya berbuat maksiat kada wani berbuat maksiat. Kenapa? Allah kena sarik, habis sama aku diputusnya. Nah, ini tergantung lawan Tuhan. Berbuat maksiat juga ini ancap tubat, lakasi tubat. Bila lambat aku ini bisa diputus Tuhan hubungan. Nah itu orang tergantung lawan Allah ngarannya. Orang yang berbakti kepada Allah, beribadah kepada Allah, hatinya lapang, karena dia menganggap ini memperkuat hubungannya dengan Allah. Nah itu tergantung lawan Allah. Nah bila kita tergantung lawan Allah, bukan lawan makhluknya, nah Allah kena akan memberi kita mahabbah tadi, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia Junaid mengatakan setiap cinta yang ada imbalannya. Maka apabila imbalan itu habis, niscaya habislah cintanya. Ini cinta yang sangat rendah. Ini cinta yang sangat rendah. Dia mencintai Allah itu semata-mata karena kebaikan Allah. Ini cinta yang sangat rendah, walaupun cinta juga cuma rendah kedudukannya, martabatnya, pahalanya kurang. Nah, ini cinta lawan Allah itu karenanya melihat Allah itu menghidupkan dia, melihat Allah itu memberi rezekinya, melihat Allah itu melindunginya. Semua nang kebaikan Allah aja dilihatnya, lalu ini jatuh cinta kepada Allah. Nah ini cinta ini baik, berpahala, tapi ini rintan, mudah luntur. Karena bila Allah mendatangkan bala, nah, Allah kadang mengabulkan doanya, Allah buat dia susah, ini bisa luntur cintanya, bisa lupa lawan Allah jadinya. Tapi kalau orang itu cinta kepada Allah karena Allah, bukan karena kebaikannya, nah apapun yang diberikan Allah kepadanya, kadang merubah cintanya kepada Allah. Macam manusia juga. Nah kalau orang tuh cinta lawan seseorang karena kebaikan orang itu, karena bila orang tuh kada baik lagi, nya kada cinta lagi. Bila orang tuh kada baik lagi, kada cinta lagi. Bila orang tuh kada menguntungkan lagi lawan inya, dibuangnya. Cinta ya lawan kita, selama kita masih menguntungkan dianggapnya. Kita mendatangkan rezeki lawan inya, kita mendatangkan ketenangan lawan inya, kita mendatangkan manfaat lawan inya. Inya cinta lawan kita karena kecintaan itu. Begitu kita sudah kada berguna lagi, begitu kita sudah kada bisa mendatangkan manfaat kepada inya, bahkan kita bisa merugikan inya, tinggalkannya kita. Tinggalkannya dah. Nah, itu cinta cuma membawa kepada yang demikian tadi. Setiap cinta yang ada imbalannya, maka apabila imbalan itu habis, niscaya habislah cintanya. Zunnun berkata, katakanlah kepada orang yang menampakkan kecintaan kepada Allah. Katakan kepada orang yang menampakkan kecintaan kepada Allah. Orang ini menampakkan dirinya cinta kepada Allah. Orang ini mengaku ana uhibbullah, aku cinta kepada Allah. Nah katakan kepada orang itu, jagalah, jaga. Jangan sampai kamu hina karena selain Allah. Jangan sampai kamu hina karena selain Allah. Seorang ini bertanya kepada Asyibli rahimahullah, sifatkanlah kepada kami orang yang arif dan orang yang muhib, orang yang mencintai. Ujar orang kepada Imam Syibli, jelaskan pang kepada kami orang yang arif itu kayak apa,
orang yang muhib itu kayak apa. Arif artinya orang yang mengenali Allah, muhib orang yang mencintai Allah. Ini ada perbedaan tipis antara arif dan muhib itu. Kalau muhib ini tentunya arif. Jakanya kada arifnya kada muhib lawan Allah. Nah, orang yang arif ini belum tentu sampai ke tingkatan muhib. Hanya sudah kenal kepada Allah, tapi belum tentu lagi dalam hatinya ada mahabbah. Hanya kenal, belum tentu ada mahabbah. Kalau orang muhib itu sudah balik lawas kenal. Nah, apa perbedaannya? Asyibli berkata, menjawab, al-arif apabila ia berbicara niscaya ia binasa. Orang yang arif ini apabila ia berkisah-kisah itu menghancurkan dirinya. Ini sudah kenal lawan Allah, dikenalkan Tuhan, ya Tuhan ampun ku ini. Ini dikisahkan lawan orang sarik Tuhan. Ya Tuhan kan bisa mengikuti rahasia ini ngarannya, berkisah-kisah aja gawiannya. Hanya sedikit sampai akan Tuhan sudah berkisah-kisah. Nah, Tuhan kada ketujuh rahasianya dibuka kepada yang bukan ahlinya. Nah, jadi orang arif itu kalau yang berbicara itu membinasakan dirinya. Dan al-muhib, nah, orang yang cinta apabila ia diam maka ia binasa. Nah, kalau orang muhib, orang cinta tuh orang kada kau berdiam lagi. Selalu memuji kepada Allah, selalu menyanjung kepada Allah, selalu takzim kepada, karena kada kasandangan lagi dalam dirinya. Nah, menyandang cintanya itu kepada Allah sehingga dia buka. Allah itu maha ini, Allah itu maha itu. Nah, karena dalam hatinya sudah kada muat lagi diisi oleh mahabbah itu. Jadi orang muhib itu kada kau beranai, selalu bicara memuji kepada Allah, menyanjung yang dikasihinya. Di mana-mana bicaranya pasti menyanjung Allah. Nah, itu orang yang cinta kepada Allah. Asyibli rahimahullah berkata, ya ayyuhas sayyidul karim, hubbuka bainal hasya mukimu, ya rafi'an naum an jufuni, anta bima marra bi'alimu. Artinya, wahai penghulu yang mulia, cintamu mantap di antara tulang-tulang rusukku. Wahai yang menghilangkan tidur dari pelupuk mataku, engkau maha tahu apa yang berlaku padaku. Nah, ini contoh ucapan orang yang cinta kepada seseorang.